Ketika perang sedang berkecamuk di bagian barat Irak, setiap wilayah desa diawasi oleh banyak tentara. Namun dari sekian banyak perubahan yang dialami penduduk, Zara dan keluarganya masih menjalani kehidupan normal yang harmonis. Ia melukis berbagai gambar dan mengajari makna lukisan itu pada Keiro selaku adiknya. Harshika. Yes. Sampai kemudian hidup mereka diguncang ketika tentara yang berjaga pergi dari desa dan digantikan oleh sekelompok jihadis yang berteriak sambil membawa senjata. Mereka mengaku sebagai tentara yang diutus Tuhan dan menganggap bahwa ajaran agama lain bersifat menyimpang. Bahkan mereka juga mengusir penduduk dari rumah dan merampas benda berharganya dengan alasan bahwa tindakan itu merupakan cara menghapus dosa. Hal tersebut membuat penduduk tak berdaya, termasuk juga Zara yang dipisahkan dari ayah, ibu, serta kakaknya, di mana sang ayah dikumpulkan bersama pria dewasa lain dan dieksekusi mati di depan mata kepala dengan perasaan yang sangat menyayat hati. Di tempat yang berbeda, pasukan jihadis sudah melebarkan daerah kekuasaan yang dinamakan sebagai zona jajahan. Mereka hendak menjual remaja yang telah diculik tanpa mengetahui bahwa pergerakan mereka telah dipantau oleh seorang sniper. Penembakan itu disusul oleh munculnya tentara perempuan yang menyerukan kemenangannya dengan sangat lantang. Mereka sukses membuat musuh ketakutan karena para jihadis memiliki kepercayaan bahwa ketika dibunuh wanita, mereka akan gagal masuk surga bertemu dengan perawan. Maka peluru pun dilepaskan tanpa aba-aba sebagai langkah awal untuk mengantar menuju ke gerbang neraka. Sesampai di sebuah kamp tahanan, remaja perempuan yang telah diculik dikumpulkan dalam barisan. Mereka diseleksi berdasarkan umur, tinggi, dan berat badan. Lantaran beberapa yang tercantik, akan dijual sebagai budak. Zara pun menjadi salah satu orang yang ditanyakan tentang keperawanan karena sang adik dianggap sebagai anaknya. Tak tanggung-tanggung, mereka memeriksa langsung kondisi tubuhnya tanpa persetujuan darinya. Adegan berpindah di wilayah Kurdi, tepatnya di sebuah markas pelatihan tentara. Tempat itu diisi oleh relawan yang bergabung dengan koalisi dan bertujuan ingin memperjuangkan hak kebebasan perempuan. Mereka mempelajari cara perlawanan dengan menggunakan senjata, cara bertahan hidup, maupun tugas berat lainnya. Mereka diawasi oleh Kolonel Saran dan memiliki unit pasukan khusus yang disebut sebagai Brigadir Ular. Mereka lah yang tadi menyergap para jihadis. Di antaranya adalah Comrade Snipe sebagai penembak jitu, Komandan Kobane selaku pimpinan, Laura dan juga Kurda. Mereka adalah para perempuan tangguh yang memiliki kemampuan luar biasa. Hey, don't use all the water like last time. Sementara itu, para remaja yang telah melewati seleksi pun dijejerkan bagai barang yang diobral. Salah satu orang bahkan sengaja melukai wajahnya karena setelah ini Komandan Yazid akan menjual mereka dengan harga yang termahal. Di mana dari beberapa orang pilihan yang jatuh kepada Zara karena tidak hanya cantik, ia juga memiliki mata sejernih air dengan gigi yang menawan. Setelah dipakaikan baju serba hitam, Zara dipisahkan dari Keiro yang dibawa bersama anak-anak seusianya. Bahkan meski ia telah memohon agar diizinkan membawa sang adik, tangisan mereka pada akhirnya hanya mengiringi perpisahannya. Ia pun dibawa ke sebuah kota yang telah dikuasai oleh para jihadis dengan aturan hukum yang sangat menyesatkan. Mereka memaksanya tinggal di sebuah rumah yang berisi pasangan suami istri, di mana Nadia selaku istrinya langsung menolak keberadaannya meskipun tak memiliki wewenang untuk mengusirnya pergi. Clean her up and give us some clothes. Saat kembali sadar, Zara dihadapkan dengan kenyataan bahwa hidupnya telah jungkir balik. Ia terkurung dari dunia luar, bahkan dipaksa mengucapkan sebaris kalimat yang jelas akan membuatnya langsung berpindah agama. Namun karena ia bersikeras mempertahankan keyakinannya, ia harus mengalami pelecehan dan penyiksaan yang tak sedikit pun pantas diterima. Hari terus bergulir hingga dua rekrutan baru bernama Kenza dan Yael tiba di markas pelatihan. Mereka berasal dari Prancis dan mengaku sebagai pasangan yang bertujuan ikut dalam gerakan feminisme. Mulai saat itulah, Kobane mengingatkan bahwa selama 1 bulan di sana, mereka tidak akan menggunakan ponsel karena tujuan mereka adalah untuk bertempur. No phones, no sex, no life. You are here to fight. Esok harinya para senior dan prajurit muda bergabung untuk mengikuti latihan menembak. Di sanalah menjadi ajang pembuktian bagi mereka bahwa kemampuan itu didapat bukan secara cuma-cuma, melainkan karena pernah berada dalam angkatan darat maupun perang gerilya. Tak hanya itu saja, mereka juga mengikuti latihan fisik selama berhari-hari untuk menggali sejauh mana mental dan kekuatan yang mereka miliki. Hingga setelah 1 bulan penuh berlatih, mereka menempuh perjalanan jauh dengan berjalan kaki. Mereka juga menggelar perkemahan di tengah hutan, meskipun beberapa kali Kenza terlibat perdebatan dengan Snape tentang permasalahan agama, negara, maupun ideologi yang berbeda pandangan. Not sleeping here.
No way. Sementara di lain tempat Nadia membawa Zara ke tengah kota untuk menyaksikan proses eksekusi mati dengan cara dibakar hidup-hidup. Perbuatan hina itu disaksikan oleh halayak ramai dan merekam seakan semua rasa kemanusiaan mereka telah lenyap. Hal tersebut membuat Zara terkejut bukan main dan mengangkat kakinya pergi dengan langkah yang lemah. Ia pun cepat ditemukan oleh pasukan yang berjaga, namun tak ada yang menyadari bahwa ia berhasil mengambil sebuah ponsel milik warga. Akibat dari pelariannya, Nadia mendapatkan tamparan keras karena telah membawanya pergi tanpa izin. Maka sebaliknya, Zara langsung menghubungi pamannya untuk melaporkan tentang penculikan yang ia alami. Hal itu membuat sang paman bertekad akan mengeluarkannya, namun ia harus keluar lebih dulu dari rumah itu. Bahkan ia juga diberitahu sebuah kabar yang semakin memotivasinya untuk kabur, bahwa sang paman berhasil menebus ibu dan kakaknya. Setelah memperhitungkan rencananya matang-matang, Zara mencampurkan obat tidur pada masakan yang dibuatnya. Ia pun berhasil membuat mereka tertidur ketika larut malam, sehingga ia memulai aksinya dengan meninggalkan kamar secara perlahan. Alangkah terkejutnya ia ketika Nadia terbangun memergoki perbuatannya dan hampir saja menghancurkan semua rencana pelariannya. Namun Nadia berbaik hati membiarkannya pergi dan baru berteriak tepat ketika Zara telah menjauh dari sana. Seketika konvoi mobil pun langsung digerakkan untuk mengejarnya hingga ia menembus gelapnya malam sesuai arahan sang paman yang membawanya bertemu pada seorang mata-mata. Singkat waktu ketika Zara semakin jauh keluar dari kota, mata-mata yang mengantar menolak membawa ia sampai ke tempat pengungsian. Beliau justru menurunkannya di padang gurun dan masih sangat jauh dari zona aman yang terletak di atas perbukitan. Beruntungnya ia bertemu dengan pengungsi lain yang bertujuan ke tempat yang sama. Namun tiba-tiba keadaan aman itu berubah saat konvoi mobil jadis datang dan menghujani mereka dengan tembakannya. Sontak saja para penduduk dipaksa mengayuh langkahnya menuju ke tempat perlindungan. Bahkan ketika semua orang berlomba tiba secepat mungkin, Zara malah kembali mundur demi menolong salah satu orang yang terjatuh. Saat itulah teriakan perempuan Kurdi menggema kencang, disusul oleh kemunculan mereka yang memulai perlawanan. Baku tembak pun terjadi sengit hingga salah satu prajurit Kurdi berakhir terbunuh. Namun alih-alih mundur, keberanian mereka tetap menyala hingga Snipe melepaskan roketnya sampai satu mobil musuh porak-poranda. Tak selesai begitu saja, pertempuran semakin memanas ketika tank mini yang dipakai untuk bom bunuh diri muncul tanpa terduga. Hal tersebut membuat para tentara panik karena semua jenis serangan yang mereka lakukan berakhir sia-sia. Keadaan itu membuat Komandan Saran tak kehabisan akal dan memanggil bantuan udara yang cepat dan mampu melumpuhkan tank hanya dalam satu kedipan mata. Sorak-sorai kemenangan pun kembali digaungkan oleh kaum wanita. Mereka sukses menghabisi para penindas sehingga Yazid mundur akibat pasukan yang hampir terbantai semuanya. Setibanya di kamp pengungsian, Zara menangis haru ketika bertemu lagi dengan keluarganya meski dalam kondisi yang tak lengkap. Tapi setidaknya mereka kembali berkumpul dan bergabung dengan banyak pengungsi lain yang juga mengalami kehilangan. Hingga saat ia melihat sang ibu mengigau memanggil nama adiknya, tujuannya berubah tak cukup hanya bebas dari cengkraman para jihadis. Ia juga harus mencari Cairo yang entah di mana dan membalaskan segala penderitaan yang diterima termasuk kematian sang ayah. Bahkan meski trauma di hatinya masih belum sembuh, ia menuliskan sebuah surat perpisahan dan pergi menemui Komandan Saran untuk bergabung bersama pejuang Kurdi. Dengan begitu, Zara diberikan seragam militer dan berbagai atribut khas ketentaraan. Ia pun berkenalan dengan satu persatu Brigadir Ular, lalu diterima dengan tangan terbuka layaknya sebuah keluarga baru. And I'm Kenza, by the way. I'm French. We are. Setelah itu, Zara langsung dilibatkan dalam patroli yang biasa dilakukan. Mereka berkeliling tak tentu arah sampai menemukan makam orang Yazidi yang telah dihancurkan oleh pasukan jihadis. Melihat hal itu, Zara mengungkap sisi pahit menjadi seorang minoritas, bahwa sampai saat ini orang-orangnya sudah mengalami genosida sebanyak 74 kali. Sementara itu para jihadis mulai meracuni otak anak-anak yang diculiknya untuk patuh dengan ajaran agamanya. Mereka dijadikan calon pejuang baru yang dipersenjatai dan dijanjikan surga jika mau melawan siapapun yang dianggap musuh. Dimana dari beberapa penembak terbaik yang dilatih, salah satunya adalah Cairo. Saat malam kembali datang, Zara dibebaskan membuat julukan baru seperti semua anggota yang telah mempunyainya. Alhasil ia menggunakan nama Red Snake karena merah melambangkan Yazidi dan ular sesuai brigadir yang menaunginya. Ia bahkan tak sungkan lagi membuka luka lama tentang kasus pelecehan dan penculikan sang adik, karena mereka semua sama-sama memiliki masa lalu yang kelam. Singkat waktu, Zara sudah mengikuti latihan dan proses panjang perekrutan. Kini saatnya ia dilibatkan ke garis depan untuk berperang, di mana Snipe mengawali serangan roketnya sampai komunikasi musuh berhasil terlacak.
Tak hanya itu saja, Kobane memanggil bantuan udara untuk mengebom desa tanpa sepengetahuan prajuritnya. Hal itu membuat Laura mencoba mencegah lantaran banyak warga sipil yang akan dikorbankan. Namun karena rencananya sudah berjalan, misil pun dijatuhkan hingga ledakan menimbulkan guncangan yang dahsyat. Setelah semua bangunan dibuat luluh lantak, mereka menemukan mayat dan beberapa jebakan yang diletakkan tiap sisi desa. Mereka juga mendengar tangisan seorang anak kecil yang masih hidup, sehingga Laura bergerak untuk mencarinya. Bahkan meski Kobane bersikeras melarang, Kurda justru ikut serta hingga para anggota bingung harus memihak pada perintah siapa. Namun sebelum mereka menentukan langkah selanjutnya, tiba-tiba saja We didn't come here to save their supporters, okay? mereka pun bersembunyi di dalam tanpa bisa melakukan perlawanan akibat posisi penembak yang tidak terlihat. Di mana sebaliknya, Laura berhasil menemukan seorang anak yang terluka sekaligus menyelamatkannya. Di sanalah ia menemukan kawanan jihadis yang lewat dan segera bersembunyi ke tempat yang aman. Naas Kurda tertangkap basah ketika masih mencarinya dan terpaksa melawan dengan sisa amunisi yang mulai habis. Oleh karena itu, ia memilih tindakan bunuh diri dengan sebuah granat dan berpamitan pada teman-teman yang sudah dianggap layak saudara. Ia pun menyerahkan diri dengan tangisan yang berurai dan melepaskan pengait granat tepat sesaat Laura hampir menghentikannya. Tak dibiarkan untuk berduka terlalu lama, penyerangan masih berlanjut hingga Snape berhasil menumbangkan satu penembak. Mereka pun mulai bersatu untuk maju dan menggabungkan kekuatan dengan gagah berani sampai semua musuh mati terbantai. Belum selesai begitu saja, komplotan jihadis kembali tiba hingga mereka memutuskan mencari persembunyian terdekat. Maka saat posisi musuh berada dalam jangkauannya, Kobane melepaskan roketnya hingga seluruh jihadis rata dengan tanah. Ketika mereka kembali menyisir desa, Yaji ditemukan dalam kondisi hidup dan penuh dengan luka. Mereka pun memutuskan menangkapnya hidup-hidup dan membawanya ke markas untuk menginterogasi tentang keberadaan Abu Maryam selaku pimpinan jihadis. Namun pria itu memberikan syarat bahwa ia akan menjawab semua pertanyaan jika dibunuh oleh pria. Maka Kobane pun menjanjikan hal itu hingga ia memberitahu upacara penyambutan budak baru yang dipimpin langsung oleh Abu Maryam dan dihadiri pula oleh adiknya. Zara, you're so brave. Fear's our power. Mendengar pernyataan tersebut, Zara menemui Yaji secara langsung sambil mengacukan belatinya dengan gemetar. Ia bertanya keberadaan Kero, sampai pria bejat itu mengaku bahwa adiknya telah diubah menjadi singa buas kebanggaan Abu Maryam. Bahkan tak cukup menggoyahkan pendiriannya, ia juga merendahkannya dengan kalimat menjijikan. Hingga Zara melepaskan semua dendamnya dengan mencabik-cabik kemaluannya, merobek, dan menjincangnya sampai tewas. Selepas itu, Komandan Saran memimpin langsung operasi menuju ke tempat upacara. Ia membawa sebaris wanita sebagai hadiah untuk Abu Maryam, padahal mereka adalah pejuang Kurdi yang menyamar untuk memulai proses penyergapan. Serangan itu sontak membuat Abu Maryam melarikan diri membawa Kero bersamanya, di mana mereka langsung menyebar ke segala arah, disusul oleh bantuan udara Amerika yang melumpuhkan setiap pertahanan musuh hingga dibuat lumpuh tak berdaya. Sayangnya saat serangan berlangsung, Kenza tumbang akibat peluru yang bersarang di perutnya. Namun ia tetap meminta Zara pergi mengejar sang adik sebelum rangkaian bom yang kini menyelimutinya berakhir diledakkan. Menyaksikan kondisi miris adiknya, perasaan Zara seakan tersayat-sayat karena para jihadis telah memanfaatkan anak kecil yang tak bersalah. Ia pun susah payah merayu Kero dengan menceritakan masa-masa kecilnya dengan harapan bahwa adiknya akan kembali lagi seperti dulu. Di waktu yang sama pula, Snape mengejar Abu Maryam yang mulai ketar-ketir ketakutan. Ia pun hendak melawan namun tertembak di kakinya hingga Laura membantunya bersama sang komandan. Maka Laura pun bertekad akan membunuh dengan tangannya sendiri dan memastikan bahwa ia akan menerima panasnya bara api neraka yang tak pernah terbayangkan selama di dunia. Keadaan pun masih berlangsung menegangkan karena Kero seolah linglung dan memiliki dunia sendiri yang tidak tersentuh siapapun. Namun lewat sebuah lagu yang dulu sering dinyanyikan ibunya, Kero tersadar bahwa orang di depannya adalah sang kakak. Pada akhirnya mereka kembali dipertemukan setelah mengorbankan darah, keringat, air mata maupun kematian Kenza. Para perempuan yang ditahan pun segera dibebaskan agar mereka bisa kembali mendapatkan hak-hak yang telah lama dirampas. Perjuangan panjang itu juga tidak sia-sia. Kurdi berhasil bebas hingga mereka merayakan kemerdekaan dari penjajahan. It's beautiful. You're a true artist.
Entah berapa banyak cerita kelam yang dialami Zara dan keluarganya, ia merupakan wanita kuat yang mampu bangkit dari semua penderitaan demi menyelamatkan adiknya. Terlepas dari Amerika yang banyak membantu, perjuangan Kurdi dan kaum Yazidi benar-benar dramatis karena harus melawan kebarbaran dan biadab para penindas. Meskipun di hari film Amerika mengaku mundur membantu, mereka tetap terbebas dari penjajahan seperti tujuannya selama ini. Saya akhiri pembahasan kali ini dan sampai berjumpa lagi.